Segala puji hanyalah milik Allah. Tidak ada sesuatu apapun selainnya yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Dialah Allah, Zat yang kepadanya seluruh makhluk menggantungkan diri, Raja semesta alam, yang akan menentukan tanggung jawab atas setiap perbuatan para raja dan penguasa. Dialah Allah, Zat yang keagungan dan kemuliaannya bukan lantaran seluruh manusia tunduk dan taat beribadah kepadanya. Keagungan dan kemuliaannya juga akan muncul meskipun seluruh manusia durhaka dan kafir kepadanya. Dialah Allah, Zat yang akan menghisab dan mengadili manusia di saat manusia tidak dapat lagi berbohong. Di hari pada saat tidak berguna lagi harta, kedudukan, pangkat dan jabatan. Pada hari ketika orang-orang kafir mengaku dalam Islam dan orang-orang yang menentang menjadi percaya. Pada hari ketika itu orang-orang kafir, zalim dan munafik tertutup lesu penuh rasa putus asa dan keinginan. Sementara orang-orang yang beriman nampak berseri-seri diikuti kebahagiaan dan penuh rasa syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Semoga kita masuk ke dalamnya. Salawat serta salam semoga dapat dimaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, kepada para mujahid yang berjihad fi sabilillah dengan ikhlas, dan kepada seluruh umatnya yang taat kepadanya, yang mengikuti metode serta langkah beliau, yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar pemikirannya dan hukum syara sebagai dalam unsur amal perbuatannya sekaligus sebagai sumber hukumnya, dan kepada seluruh umatnya yang taat kepadanya, yang istiqomah melaksanakan dan memperjuangkan ajarannya agar ajarannya yaitu ajaran Islam bisa dilaksanakan dalam seluruh bidang kehidupan, insyaallah termasuk kita semua yang hadir di masjid Rasulullah ini. Para Allah, di dunia ini hanya ada satu Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Muhammad ayat 19 Allah jelaskan, "Fa'lan annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah annahu bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya di dunia ini itu hanya ada satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Ya. Tuhan itu di muka bumi hanya satu. Di alam dunia ini hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang kemudian menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan. Ya. Allah yang khalaqakum. Allah yang menciptakan kalian. Allah yang khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Lillahi ma fis samawati wal ardh wa ma bainahuma. Kemudian Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Langit ini luas, ada 7 lapis langit. Yang langit pertama saja sampai detik ini manusia tidak ada yang bisa menggapainya. Tidak ada manusia yang bisa mencapai langit pertama saja. Belum lagi langit kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh. Planet bumi ini merupakan bagian dari tata surya. Kumpulan tata surya menjadi sebuah galaksi.
Dan ternyata di langit pertama saja ada miliaran galaksi. Manusia, jin, semuanya kumpul di satu planet ini. Lalu apa Allah menciptakan alam semesta yang sedemikian luas? Tidak ada hal apapun yang diciptakan oleh Allah sia-sia. Allah menciptakan itu semua untuk penggambaran luasnya surga nanti. Sebagai gambaran bahwa surga itu unlimited. Wasari'u ila magfiratin min rabbik wal jannatu arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan 200 langit yang sampai hari kiamat tidak ada orang yang menjangkaunya. Itu untuk gambaran kepada kita seluas itulah surganya. Kalau Allah menciptakan hanya yang dibutuhkan oleh manusia saja, planet ini sudah cukup. Paling jauh satu tata surya dengan matahari sudah cukup. Tapi kenapa Allah menciptakan paling 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang jauh itu tidak bisa? Itu sebagai gambaran buat kita surga itu sudah tidak ada yang Allah ciptakan manusia. Kembali kepada Allah, setelah Allah menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, Allah juga menurunkan syariat. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kalian, Allah ciptakan syir'atan wa minhaja, syariat dan manhaj. Artinya apa? Untuk setiap umat ya Allah turunkan syariat. Untuk setiap umat Allah turunkan risalah. Ya. Kepada Nabi Adam Allah menurunkan risalah. Kepada Nabi Daud Allah menurunkan risalah. Yang risalahnya tertuang dalam kitab Zabur. Kepada Nabi Ibrahim Allah menurunkan risalah. Yang risalahnya tertuang dalam suhuf Ibrahim. Kepada Nabi Musa Allah menurunkan risalah. Yang risalahnya tertuang dalam kitab Taurat. Kepada Nabi Isa Allah menurunkan risalah. Yang risalahnya tertuang dalam kitab Injil. Dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menurunkan risalah. Yang risalahnya tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang diwujudkan oleh keduanya yaitu syahadat dan qiyam. Hanya dengan yang rahimahullah, kalau risalah nabi-nabi sebelumnya, pertama jangkauannya terbatas, kedua ada masa berlakunya. Risalah Nabi Daud alaihissalam jangkauannya hanya untuk umat Nabi Daud dan masa berlakunya hanya sampai Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Setelah datangnya Nabi Musa, maka risalah Nabi Daud tidak berlaku. Kemudian risalah Nabi Musa alaihissalam ada jangkauannya yaitu hanya untuk umat Nabi Musa alaihissalam dan ada masa berlakunya. Kapan? Sampai Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Risalah Nabi Musa alaihissalam juga sama, jangkauannya terbatas, yaitu hanya untuk umat Nabi Isa dan masa berlakunya juga terbatas. Sampai kapan? Sampai kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangkauannya juga terbatas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya
seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau Rasul-Rasul sebelumnya risalah jangkauannya limited, kalau Nabi Muhammad risalahnya jangkauannya unlimited. Kemudian kalau Rasul-Rasul sebelumnya risalahnya ada masa expirednya, yaitu begitu datang risalah Rasul setelahnya, maka kalau risalah Nabi Muhammad SAW tidak ada expirednya, terus berlaku sampai datangnya hari kiamat. Tidak ada expired. Itu yang membedakan. Ya. Iwan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebagaimana Rasul tegaskan, asyarul mahmudana laisa sarmalana. Syariat sebelum itu ya bukanlah syariat itu. Jadi ketika kita melaksanakan berbagai syariat saat ini, ya kita sedang melaksanakan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun syariatnya akan menyerikan dengan Rasul-Rasul sebelumnya, tapi kita melaksanakan syariat ini adalah melaksanakan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, puasa umat sebelumnya juga ada puasa. Tapi kita melaksanakan puasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, diwajibkan puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya apa? Umat sebelumnya juga wajib puasa. Salat umat sebelumnya juga ada perintah salat. Tapi yang Rasul perintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Umat sebelumnya juga ada perintah haji, tetapi yang kita laksanakan adalah risalah hajinya Rasulullah SAW. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Penelitian masalah kurban, penelitian masalah kita, dan semua syariat yang kita laksanakan hari ini itu adalah syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan syariat Rasul-Rasul sebelumnya, karena syariat Rasul-Rasul sebelumnya sudah expired. Ya Rasul tegaskan dengan hadis tadi, asyar'u ma'rufana laisa syar'an. Syariat sebelum itu bukanlah syariat. Teman-teman tadi sudah dijelaskan. Pertama, dunia ini hanya satu Tuhan, Allah. Yang kedua, Allah yang menciptakan alam semesta. Yang ketiga, setelah menciptakan Allah menurunkan syariat. Ini urutannya. Kemudian yang keempat, apa yang Allah perintahkan setelah Allah menurunkan syariat atau risalah? Kata Allah dalam Al-Quran, ittaqu ma unzila ilaikum min rabbikum. Ittaqu, ikutilah oleh kalian ma apa-apa unzila ilaikum yang telah diturunkan kepada kalian min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi apa yang Allah perintahkan? Yang Allah perintahkan adalah semua ini kita harus melaksanakan seluruh risalah, seluruh syariat yang sudah Allah turunkan. Ayo syariat Islam. Dan Allah turunkan kepada kita adalah risalah Islam atau syariat Islam. Maka yang Allah perintahkan adalah ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah oleh kalian, bahasa lainnya laksanakan oleh kalian apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu ajaran Islam yang wajib dari Tuhan kalian. Ya, banyak ayat, banyak hadis yang memerintahkan. Di dunia ini kita harus melaksanakan ya ajaran Islam, melaksanakan risalah Islam, melaksanakan syariat Islam, karena itu fungsi penciptaan Allah kepada kita. Maksudnya unsur Allah menciptakan kita termasuk jin.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ibadah ada yang berhubungan langsung dengan Allah seperti akidah, seperti ibadah, sholat, zakat, saum, haji, zikir, doa. Ada yang berhubungan dengan diri kita sendiri, seperti pakaian, makanan, minuman, akhlak. Ada yang berhubungan dengan sesama, muamalah, hubungan, sistem pergaulan, sistem pendidikan, sistem ekonomi, dalam masalah jual-beli, dalam berumah tangga, bahkan lebih jauh dalam masalah hubungan, bahkan lebih jauh dalam masalah sotonia. Itu semua adalah bagian dari risalah Islam, bagian dari ajaran Islam yang Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakannya. Kembali ke dalam semoga yang kelima, yang kelima, Masya Allah, masuk ini mengatakan catatkan ilmu dengan kawan, Tuhan, Masya Allah. Ya. Ada seperti kita subhanallah mencatat ilmu dengan pena. Ya. Manusia kita lupa, maka pena itu adalah senjata bagi orang yang menuntut ilmu. Ya. Yang pertama kali ini hanya satu Tuhan. Yang kedua, Allah pencipta alam semesta. Yang ketiga, Allah menurunkan risalah. Yang keempat, Allah perintahkan kita untuk mengikuti melaksanakan risalah dari Allah. Yang kelima, pada saat kita melaksanakan risalah Allah, pada saat kita melaksanakan syariat Allah, maka sebagaimana tadi kita dilaksanakan, diucapkan laksanakan secara kafah, laksanakan secara keseluruhan. Itu yang kelima. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ini yang kelima ya. Udkhulu, masuklah, laksanakanlah fisilmi, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, secara keseluruhan. Artinya apa? Ketika kita masuk ke dalam Islam, laksanakan Islam secara keseluruhan. Ya, Allah tidak memerintahkan memasuki Islam itu seperti orang prasmanan, melaksanakan ajaran Islam itu seperti orang prasmanan. Mana suka dia ambil, mana tidak suka dia tinggalkan. Tapi kayaknya beda. Kalau sama kita tidak. Kalau kita prasmanan, kayaknya kita milih semuanya. Semua cincin ya. Dalam melaksanakan Islam tidak boleh separuh semuanya. Ya, sahurnya ikut, puasanya enggak, bukan kayak itu. Ya. Lebarannya ikut, puasanya enggak, pilih-pilih. Ya, ataupun yang lainnya. Ibadahnya dilaksanakan, muamalahnya enggak. Tapi urut-urut di sini pada awal sungguh. Apakah minum lebih ambil kita watak suruh lebih baik? Apakah kalian hanya beriman kepada sebagian isi Al-Quran di kita watak suruh lebih baik, dan kalian kufur, kalian ingkar terhadap sebagian yang lain? Padahal ingkar, kufur terhadap satu ayat Al-Quran sama dengan kufur terhadap seluruh ayat Al-Quran. Ya. Jadi harus dilaksanakan masuk ke dalam Islam secara kafah, artinya laksanakan seluruh syariat Islam, laksanakan seluruh ajaran Islam, laksanakan seluruh risalah yang ada di dalam Islam. Pada saat kita melaksanakan risalah Islam secara keseluruhan, maka pada saat itu kita sedang melaksanakan menjalani kehidupan menggunakan ajaran yang sempurna. Kenapa? Karena Islam ini merupakan ajaran yang sempurna. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum ni'mati
Al-Akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan. Artinya apa? Islam ini adalah yang sempurna. Kesempurnaan Islam akan terasa kalau dilaksanakan secara keseluruhan. Kesempurnaan Islam akan terasa kalau dilaksanakan semuanya. Kalau sepotong-sepotong tidak akan terlaksana. Kalau Bapak bayangkan, pakai gimana? Pakai sorban, pakai baju koko, bawahnya nggak pakai sarung, bagus apa enggak? Bagus nggak? Rapi, bawahnya nggak pakai celana, bagus nggak kira-kira? Ya. Islam itu akan melihat kesempurnaannya kalau dilaksanakan keseluruhan. Kalau sepotong-sepotong malah akan menjadi presiden buruk buat Islam. Kalau kita melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan, ya, lawan ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas sama wal. Kalau penduduk bumi beriman dan bertakwa, la fatahna akan aku bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Iman kerjaan hati akan berulai wa malaikatu wa rusulahu wa rasuluhu wa yawmil akhir wa bil qadari khairin wa syarrin min Allah ta'ala. Wa taqau taqwa, melaksanakan awal-mula perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, kumpulan perintah dan larangan Allah. Itulah yang tadi disebut risalah Allah, risalah Islam, ajaran Islam, syariat Islam. Jadi takwa itu artinya orang yang melaksanakan risalah Islam, orang yang melaksanakan syariat Islam. Artinya kalau penduduk negeri beriman, bertakwa, melaksanakan syariat Islam, Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Subhanallah. Bonus dari Allah ketika kita melaksanakan seluruh risalah Islam, kita akan memperoleh keberkahan dari langit dan dari bumi. Para ulama, pelaksanaan syariat Islam secara kafah akan membawa keberkahan di dunia dan akan menjadi standar keselamatan di akhirat. Pada suatu saat kita semua didatangi oleh seorang tamu agung, yang setelah itu kita tidak akan didatangi oleh tamu-tamu yang lain, yaitu malaikat Israel. Aduh, pada saat kita didatangi oleh tamu itu, dicabut nyawa seseorang dari badan dunia, dari badan yang terlihat ini, dicabut kemudian dimasukkan ke badan akhirat. Pada saat itu kita melihat jasad kita sedang dimandiin, diurus, diajiin dan sebagainya, ya, dimulasaran dari mulai dimandiin, dikafani, disolatkan, dikuburkan, kita melihat. Setelah itu orang yang sudah meninggal ini, oleh malaikat Israel dibawa ke langit ketujuh, diserahkan kepada Allah. Akan diregistrasi dalam kitab yang namanya kitab Ilmiyin. Wa ma'adraka ma'ilmiyun. Kitab Ilmiyin itu adalah kitab bahasa kitab registrasi. Nanti kita akan diregistrasi di situ. Ya. Mohon maaf, salah satu di sini kalau sedang pengajian, waktunya ada kita ada penyelesaian dulu, ya insya Allah. Ya, sekalian tidak maaf. Kalau dari nonton TV ada ajar bertajuk, itu ya tidak boleh. Dibilang haji belum selesai, belum tidak boleh. Ya. Benar tadi. Itu adalah kita registrasi. Kita diregistrasi, bahasa kita ya. Diregistrasi, setelah itu bahasa kita turun SK dari Allah. Turun surat keputusan dari Allah. Wahai Israel, si fulan
berdasarkan amalnya, berikan alam kubur yang seperti ini. Oke, dapat sekarang ini bahasa kita ya. Oleh malaikat Israel dibawa orang yang sudah meninggal ini. Tapi pada Allah dari semenjak kita dibawa lain, kalau orang itu adalah orang beriman dan bertakwa, maka akan tercium harum semerbak. Para penduduk langit yaitu para malaikat akan bertanya, wahai Israel, siapakah itu? Maka Israel akan menjawab, ini sebulan, di bulan, atau bulan, di bulan. Tapi kalau orang itu adalah orang kafir, zalim, munafik, terlebih bangsa kerak dan baru yang hari ini sedang menzalimi umat Islam, Zionis, Yahudi, Nahdlatul Alaihim, terbayang orang musuh seperti apa yang akan muncul. Penduduk langit para malaikat akan bertanya, wahai Israel, siapakah dia? Israel akan menjawab, adalah fulan. Ini adalah fulan, atau fulan, atau fulan binti fulan. Balik lagi, setelah itu masuk ke alam kubur. Kalau bahasa kita serah terima. Ke siapa? Ke malaikat Munkar Nakir. Wahai Munkar Nakir, ini ada sekadar Allah. Si fulan atau si fulana itu amalnya seperti ini, kasih alam kubur yang seperti ini. Alam kubur berbeda dengan kuburan. Kalau kuburan di sini, di planet bumi, di muka bumi, itu kuburan. Yang jaganya hujan. Tapi kalau alam kubur adanya di alam barzah. Barzah itu apa? Barzah itu secara arti kata adalah pembeda. Alam barzah itu artinya alam pembeda, yaitu beda antara dunia dengan akhirat. Alam batas, alam transisi. Itu alam barzah. Ya. Setiap orang belum tentu punya kuburan, tetapi setiap orang pasti punya alam kubur. Contoh orang yang punya kuburan siapa? Namanya kuburan terbakar, dimakan hewan buas. Misalkan seperti yang lain, saya menemukan salah satu jawaban yang belum dijawab. Tenggelam yang tidak diketahui. Tenggelam yang tidak terus. Walau yang akan diambil muslimin kalau sahibun. Barang siapa yang tidak peduli dengan keadaan umat Islam kata Nabi, pada akhirnya dia tidak masuk golongan mereka. Hancur penabung. Itu jawaban yang saya tahu. Kenapa? Karena berkaitan dengan 45.000 orang yang hari ini banyak yang buatnya. Kenapa? Kenapa? Kenapa paspor? 41 yang diketahui, ribuan yang masih tertimbun. Seorang Hafiz merekam dengan jelas dalam sebuah peta terbakar dari mulai masih utuh dia berada sampai hangus dengan bulan dia. Ribuan orang tertimbun punya bulan dia di goresan. Artinya tidak semua orang punya kuburan, tapi semua orang akan punya alam kubur. Jadi beda. Setelah itu kita ziarah ke kuburan untuk akan ikut menanda. Dan pada kita mau ziarah dan kemana tempatnya kan gitu, maka ada penanda. Walaupun si orang yang sudah meninggal pun tidak ada di bawah tanah itu, tidak ada. Yang ada di situ hanya tulang dari jasad dunia kita. Sementara orang yang sudah meninggal itu ada di mana? Alam kubur itu bukan alamnya, sudah beda alam. Itu hanya penanda kalau kita mau ziarah malah ada. Beda kuburan dengan alam kubur. Ditiup sangkakala yang pertama, ini nanti berkaitan sama masalah yang tadi kami telah mengenal. Ditiup sangkakala yang pertama, seluruh manusia, jin, malaikat mati. Kecuali dua malaikat.
dalam dia masih punya tugas. Kalau dia mati, kita akan bisa masuk surga. Kemudian sangkakala yang kedua, orang hidup lagi itu pada saat dibuat sangkakala yang kedua. Siapa orang yang kedua ya? Pada saat hari kiamat, Israel itu adalah makhluk paling sibuk. Detik ini di muka bumi ada 8 miliar manusia, 2 miliar diantaranya umat Islam. Yang hari ini umat Islam sedang pada titik nadir kegunaannya semenjak Rasulullah. Kenapa? 5 juta bangsa Yahudi, 5 juta bangsa Babi, bangsa Manyet, mempersedami 2 miliar umat Islam. Masuk Al-Aqsa, masuk yang namanya tertulis di Al-Quran, masuk tempat Bismillahirrahmanirrahim Nabi, masuk tempat Nabi mungkin Nabi yang lain, masjid kiblat pertama umat Islam. Hari ini dia baru menjadikan pelacuran, tempat pelacuran, tempat perzinahan, tempat perjudian, tapi tidak ada yang bisa mensucikannya kembali. 2 miliar hari ini umat Islam dipecundangi oleh sekitar 5 juta bangsa Babi dan Masya Allah. Apa yang kau lakukan para semua? Kalau ditanya oleh Rasul, apa yang kau lakukan saat masjid suci ketiga yang kalau kita sholat bersama pahalanya 500 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain? Apa yang kalian akan jawab ketika Rasul bertanya apa yang kalian lakukan? Jutaan makhluk bantai dari bagian dari kami. Sementara Nabi saja ketika akan wafat, kalimat terakhir yang diucapkan adalah ummati. Pada saat itu hidup sangkakala yang kedua, maka manusia, jin, malaikat semuanya pasti era itu sudah dari modern. Israel malaikat paling sibuk. Pada saat itu mungkin sudah 10 miliar manusia. Dalam satu hari dia harus nyabut nyawa miliaran orang. Nyawa yang lagi dia tunggu untuk dia cabut nyawa siapa? Nyawa tentara Islam atau Allah ini. Nyabutnya. Nyabutnya sesakit-sakitnya sakit yang paling sakit sakaratul maut mungkin akan diterangkan kepada tentara dia. Kalau di bangsa manusia ada iblis, maka iblis yang paling iblis yang ada di bangsa manusia itulah tentara itu dan semua. Setelah semua nyawa tercabut, Israel baru mencabut nyawanya sendiri. Disitulah dia baru merasa, oh begini rasanya sekarang tuh mau. Selama ini dia cuma nyabutin. Pada saat itu dia pun setelah semua dia menyebut nyawa. Israel sendiri dan lagi selesai tugas. Dalam tugasnya adalah sebagai malaikat. Hidup sangkakala yang kedua, yauma idin yasdurun nasu asbata wiyurau a'ma lahu. Pada saat itu manusia keluar dari alam kuburnya. Wiyurau a'ma lahu, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Mereka keluar sesuai dengan amalnya. Ada yang perutnya gendut sampai ke lantai, ada yang digantung dulu sampai ke lantai, ada yang dibangunkan dalam keadaan buka, macam-macam tergantung amal mereka. Kemana mereka dituju, kemana mereka digiring, yaitu kepada masyarakat. Ibadah Allah yang saya ceritakan, percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, berani atau takut, siap atau tidak siap, akan kalau Bapak alami semua. Ini berbahaya. Berbahaya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Walaupun saya tidak akan mengungkapkan setiap ayat maupun hadisnya, itu sampai tengah malam tidak akan selesai. Ini langsung kesimpulannya. Walaupun apa yang para bapak akan alami nanti jauh lebih dahsyat daripada bocoran yang saya berikan. Akan dikumpulkan di sebuah padang yaitu padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah sebuah tempat
serbuk lebih tipis, lebih lembut daripada tepung. Itu para manusia. Itu para manusia. Ya. Belum lagi sebelumnya kita ada di mana? Dalam kubur. Pada saat di alam kubur saja, pada saat para bapak diserang terimakan dari malaikat Israel kepada muka nakir, belak dimasukin alam kubur, ada dalam sebuah tempat yang amat gelap, baru, asing, tidak tahu sebelumnya, tidak ada siapa-siapa. 7 orang yang mengatakan ke alam kubur, 7 langkah terakhirnya itu sudah pergi, datang 2 sosok makhluk. Siapa itu? Munkar. Malaikat Munkar sosoknya adalah hitam terang. Malaikat Nakir sosoknya biru. Dua-duanya bertaring. Rambutnya panjang sampai berantai. Matanya berkilatan seperti halilintar. Suaranya menderu-deru seperti angin topan. Setiap ngomong menggelegar seperti putri. Kalau orang sendiri di sebuah tempat yang asli, hari ini masih ada kemana barang-barang seperjuangan, senasib, nanti sendiri datang 2 malaikat, apakah salam dulu? Yang pertama ditanya oleh mereka, man huwa? Mereka membawa gambar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, siapa dia? Lanjut ke 6 pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhan kalian? Allah Rabbuna. Atau jawabnya kalau kita sendiri, Allahu Rabbi la ilaha illa huwa wa la syarika lah. Atau cukup Allahu Rabbi. Allah Tuhan. Ya. Kalau kita tidak bisa menjawab, alhamdulillah. Mereka membawa gada yang dalam hadis disampaikan beratnya itu gada tidak akan bisa diangkat oleh seluruh penduduk Mina. Saking beratnya. Dan kalau gada itu dipukulkan Uhud, langsung meledak. Hancur bertubi-tubi. Uhud segitu gede. Kita segede apa? Dipukul oleh oleh gada yang kalau dipukulkan ke gunungnya hancur. Dipukul itu bapak yang gadanya sudah segede kecil dibandingin gunung maksudnya. Walaupun nanti di akhirat pada saat kita disambut nyawa dari malaikat Israel, badan kita akan kembali ke awal penciptaan kita seperti dari Adam. Dalam hadis dikatakan 60 hasta. 1 hasta itu adalah satu lengannya orang Arab kurang lebih 45 cm. 60 hasta kurang lebih 27,5 meter. Gambarannya seperti apa? Kalau para bapak main ke Bogor, ada Museum Bogor, Museum Zoologi di Kebun Raya, di sana ada tulang ikan paus yang panjangnya 29 meter. Kurangi 1,5 meter setinggi itu para bapak nanti ada. Tidak bisa menjawab, hancur badan kita. Mati enggak, nyeri ya, sakit ya. Setelah hancur dibutuhkan lagi. Lanjut ke pertanyaan kedua. Man rabbuka? Man nabiyuka? Siapa nabi kalian? Muhammadun nabi wa huwa khatamun nabi. Itu jawaban kita. Muhammad adalah nabi dan dia adalah khatamun nabi, penutup para nabi. Atau cukup Muhammadun nabi, Nabi Muhammad nabi. Bisa jawab selamat. Nggak bisa jawab, itu gak ada nimpang lagi. Hancur badan dalam kesendirian. Istri gak nolongin, anak-anak gak nolongin, adik kakak gak nolongin, saudara gak nolongin, RT gak nolongin, RW gak nolongin. Dalam kesendirian badan kita hancur. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Marinuka, apa agama
Islam di Islam agama. Bisa jawab? Lain. Tidak bisa jawab? Hancur. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Man imamuka? Siapa imam? Adik jangan jawab imamku adalah di al-Qirah Ustaz Marsamba. Malaikat mana? Malaikat mana? Bukan imam sholat yang dimaksud, bukan juga imam mazhab, tapi yang dimaksud imam di sini adalah Al-Quran. Jawabannya adalah Al-Quran. Imam Al-Quran adalah imamku. Ya. Selamat. Gak bisa. Lanjut pertanyaan berikutnya. Aina kiblatuka? Di mana? Kemana kiblat? Al-Ka'batu kiblat. Ka'bah adalah kiblat. Bisa jawab. Selamat. Gak bisa jawab. Hancur lagi dua. Betul-betul. Setinggi 27,5 meter. Hancur. Sakitnya doang yang dirasakan enggak diuntungkan. Terakhir, man ikhwanuka? Jawabannya adalah al-mu'minuna ikhwati. Bisa ikhwati, bisa ikhwati. Kalau dalam hadis ikhwati sama dengan hadis. Bukan. Itu pada awal. Selamat di situ, selamat sampai surga. Celaka di situ pada masyarakat. Di pada masyarakat apa yang dilakukan? Manusia akan berbaris bersop-sop, gabungan antara manusia dengan jin. Malaikat berdiri di sekelilingnya. Kalau Bapak bayangkan kalau anak-anak sekolah dari upacara, guru-guru di sekeliling, anak-anak mulai di tengah. Tapi pada saat itu hanyalah manusia dan jin. Bisa jadi di depan bapak-bapak itu jin, kanan jin, belakang jin. Suatu hal yang harus diingat ini akan dialami. Ya mayakul murru wa malaikatu saffan la yatakallam. La yatakallam illa man hadinallahu rahmah wa qala wa yauma pada hari yakul murru, bangkit hidup kembali ruh manusia dan jin. Wal malaikat dan para malaikat safa bersaf. La yatakallam, enggak ada yang bisa ngomong illa man adinallahu rahmah, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa qala shawaba, dan hanya akan mengatakan yang shawab, yang benar. Yang terlalu maqaddamat, ya, pada hari yauma yang dulu diperlihatkan mar'u pada diri seseorang maqaddamat, ya, apa yang telah berbuat oleh kedua tangan atau apa yang sudah dia berbuat dulu. Zalikal yaumul haq, itu adalah hal yang hak, yang pasti. Para bapak akan dalam. Maka pada saat itu manusia akan bersok-sok. Ya. Sudah baca buat nambah mahal. Duduk menunggu waktu sholat. Selama kita nunggu, malaikat mengatakan Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu. Duduknya kita detik ini, terus mendapatkan doa dari malaikat Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu, sampai kita beranjak dari tempat ini. Kenapa? Karena duduk menunggu waktu sholat. Sambil menunggu waktu sholat, karena tuntaskan dulu, biar tuntas sampai ke surga. Sudah sujud, sudah sujud. Nanti biar selesai. Ini gambaran perjalanan di Papua nanti. Termasuk saya. Bagaimana? Pada musyar. Yang itu sebenarnya ada fokus. Maka manusia akan berbaris bersaf-saf.
sisa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan baris di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Pada saat itu Nabi Muhammad akan membawa sebuah bendera. Dalam doa kami yang sering dibaca 30 malam di seluruh masjid di dunia. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah as-sa'irin, dan di bawah bendera al-liwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bendera Nabi bentuknya putih, warnanya putih, bentuknya segi empat, tulisannya berwarna hitam, bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau para bapak melihat ada bendera kotak putih tulisannya hitam La ilaha illallah Rasulullah, itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dipaparkan hadisnya ada sekitar 10 hadis yang menjelaskan bendera Rasul seperti itu, tapi kita tidak sedang membahas itu. Langsung kesimpulan. Dan hari ini ada salah satu negara yang menjadikan bendera itu sebagai bendera negara, yaitu Afghanistan. Atau Afghanistan semenjak Amerika pergi dari Afghan resmi dijadikan al-liwa, yaitu bendera Rasulullah sebagai bendera resmi negara. Dan nanti di sana akan membawa bendera itu kita baris di belakang. Ustaz, kata siapa kita akan baris? Kalau saya sudah jelas tadi dijelaskan, ya. Soft berbaris. Bulan dan bulan maju satu persatu. Satu kampung ini, satu kampung Bojong-Sari. Berapa kali? Saya tahu. Satu kampung ini ada 1000. Dikumpulkan di lapangan sana di Gondok. Dari jam 7 pagi ada pembagian sembako dari Pak RT. Syaratnya bawa KTP, KK, dan surat miskin di sana. Kumpul di lapangan dari jam 7 pagi, maju satu-satu dipanggil oleh Pak RT, datang, diperlihatkan KTP, cek, dikasih sembako dan sebagainya. 1000 orang pagi sampai sore, selesai enggak? Tidak ada masalah. Perlindungan orang dipanggilnya satu-satu, Pak. Satu-satu. Ini Soeharto rombongan, hisapnya sendiri-sendiri. Menghisap satu musola, satu masjid tidak ada, mungkin bisa sekalian. Perlindungan orang pada saat itu satu-satu maju. Bulan di bulan, tahu bulan, tadi di bulan, tanpa baju, tanpa selai bermangkul. Tapi pada saat itu pikiran sudah akan pamah kayak di sini. Oh, neraka sudah menyala. Antara pada masyar dengan surga, akan dari pada masyar itu surga. Di antaranya ada jembatan Sirat yang lebih tipis dari pedang, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di bawah neraka, dan neraka yang di bawah jembatan Sirat itu adalah neraka Jahannam. Sudah menyala. Tidak ada seorang pun yang bisa melewati, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali melewati. Dan itu pun satu-satu. Ini sudah menyala. Kita di sini boro-boro pikiran itu kemana-mana. Sudah dibakar semua. Maju. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat sulibat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat sulibat. Hari di mana setiap orang diperlihatkan apa yang sudah diperbuat. Seseorang maju dari mulai dia baru sampai dia wafat, diputar pulang kehidupannya, diputar oleh semua orang. Istri, anak, tetangga. Tadi maka ada riwayat. Para nabi, para rasul ditonton sendiri, diputar, yang dulu diperlihatkan. Kecuali dosa yang diampuni atau dihapus, istighfar. Asalkan dari doa artinya ditutup di cover.
Dosa yang di cover, ditutup, istighfar tidak akan itu ditayangkan. Atau digeret, beda lagi. Kalau digeret, al-afu. Makanya orang-orang bukan hanya istighfar, tapi al-afu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa Anna ya karim. Kalau istighfar di cover, ditutup. Kalau al-afu dihapus. Betul gimana? Tak, nggak usah ambil dulu. Dua-duanya aja rasanya. Sambil istighfar kalau aku mana aja boleh ya, rasanya. Maka yang diampuni dan yang dihapus tidak ikut ditayang. Ini lebih pentingnya terkait dengan 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Dalam kehidupan kita di total, syaratan amal berjalan. Ini yang penting, syaratan amal berjalan. Dari mulai kita tadi, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, semua terus ada hisabnya. Kita dinilai, ada satu standar penilaian. Yang dimana standar ini, kalau sesuai standar checklist pahala, kalau melanggar standar checklist dosa. Apa itu? Barisan yang diturunkan oleh Allah. Apa itu? Risalah Islam atau ajaran Islam atau syariat Islam. Maka syariat Islam akan menjadi standar penilaian kita di pada masyarakat kelak. Ketika yang kita ucapkan sesuai dengan syariat Islam, checklist pahala. Ketika yang kita ucapkan melanggar syariat Islam, checklist dosa. Ketika yang kita lakukan sesuai syariat Islam, checklist pahala. Melanggar checklist dosa. Yang kita lihat, yang kita senang, yang kita lakukan dalam seluruh bidang kehidupan kita, ketika sesuai syariat Islam, checklist pahala. Dalam seluruh bidang kehidupan kita, ketika melanggar, apalagi bertentangan dengan syariat Islam, checklist dosa. Wajah apa? Allah sudah menurunkan syariat Islam, sudah menurunkan syariat Islam. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan syariat Islam. Ketika Allah perintahkan, kan tentu nanti akan ada hisab. Yang diperintahkan dilaksanakan. Ketika Allah menurunkan melaksanakan syariat secara apa? Ya akan bisa dilaksanakan. Maka kullu nafsin bima kasabat. Setiap diri akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan. Standar pertanggungjawaban apa? Syariat Islam atau Islam. Terus sampai selesai. Terakhir rekam. Banyak pahala, banyak dosa. Kalau sama gimana? Kalau sama akan Allah simpan di tempat racun sementara yang namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat mati sementara. Orang yang pahala dosanya sama simpan sama. Kalau ada ahli dari surga, kecium aroma surga. Kalau ada ahli dari neraka, kecium aroma neraka. Sampai kapan? Sampai dulu manusia bercerita. Berapa lama itu? Satu lihatnya aja lama. Apalagi satu dunia. Besar yang banyak dosanya gimana? Jangan dulu yang banyak dosa. Orang kafir gimana? Kalau orang kafir, Majusi, Nasrani, Yahudi, lain-lain, Konfusius, kabarnya sudah lain-lain, itu hanya itu tadi. Enak dong, enak. Dalam Al-Quran itu dijelaskan orang kafir itu nanti dililit oleh rantai besi, diseret ke jurang nerakanya itu dijabat, dituruninnya itu pakai rantai besi dalam keadaan tertekan. Mata dipenuhi api, mata dipenuhi api, kulit dipenuhi api, dan tidak bisa kemana-mana. Ya. Setelah itu
manusia akan melalui berbagai tahapan lain di padang mahsyar. Ada mizan di belakang, ada pembagian buku catatan nama. Kalau orang kafir menerimanya dari tangan kiri, kalau orang Islam dari tangan kanan tapi kebun. Kalau muslim tapi banyak dosanya kanan dan dari belakang. Tapi kalau muslim dan banyak pahalanya kanan dan dari depan. Terus setelah itu melewati jembatan Sirat. Setelah melewati jembatan Sirat, di tengah jembatan Sirat itu ada yang lari, dia seperti naik kendaraan dan lain, ada yang berpikiran, ada yang berangkat, ada yang terbelah. Maka di tengah jembatan itu banyak yang terbelah, yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Neraka itu secara umum terbagi tiga bagian. Ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Yang bagian atas untuk siapa? Muslim yang banyak dosa. Yang tengah untuk siapa? Kafir. Baik dari ahli kitab Yahudi maupun Nasrani maupun musyrik. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrik itu beberapa pengaturan lain-lain. Kemudian yang dasar ini apa? Yang munafik secara akidah. Kalau dulu Abdullah bin Ubay bin Salul. Di depan Nabi Muslim, mukmin, di belakang kafir. Hati-hati menyebut nama munafik. Munafik itu ada dua macam. Jangan gampang menyebut dia munafik, dia hati-hati. Kalau dia tidak munafik secara akidah, kata-kata itu balik kepada Allah, tidak terverifikasi benar oleh Allah, balik ke kita. Dia yang akan menjadi orang munafik. Munafik itu ada dua macam. Satu, munafik secara syariat. Kedua, munafik secara akidah. Munafik secara syariat adalah masuk munafik. Satu, jika berkata bohong. Dua, jika berjanji dusta. Tiga, jika dipercaya khianat. Ini munafik secara syariat. Berdosa, tapi tidak menyebabkan dia kafir. Tapi kalau munafik secara akidah, kafir. Hati-hati menyebut kata-kata munafik. Dia mau munafik. Dia mau munafik, hati-hati. Tidak terbukti bagi kita. Melewati jembatan Sirat tidak masuk di surga, tapi ada dalam surga. Di dalam surga itu berasanya lagi pertentangan awal iman. Setelah itu kalau sudah oke, diverifikasi ulang itu baru bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah urgensi kita melaksanakan ajaran Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Ya. Jadi tadi kesimpulannya satu, di dunia ini hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain. Yang lain hanya yang Tuhan, tapi bukan Tuhan. Yang kedua, Allah yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan. Yang ketiga, Allah menurunkan risalah, yaitu ajaran Islam atau syariat Islam. Yang keempat, Allah memerintahkan kita untuk hidup menggunakan risalah Islam. Yang kelima, melaksanakan risalah Islam atau syariat Islam itu harus secara kafah, secara keseluruhan. Yang keenam, melaksanakan syariat Islam akan membawa keberkahan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia. Yang ketujuh, melaksanakan syariat Islam akan menyelamatkan kita di akhirat. Ya, kesimpulannya, selagi kita masih ada di muka bumi, detik ini, malam ini ada kesempatan kita untuk terus terikat dengan syariat Islam, untuk terus melaksanakan syariat Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Akidah, tadi ya, keimanan, keyakinan, ibadah, sholat, zakat, saum, haji, zikir, doa dan sebagainya. Yang berhubungan dengan diri sendiri, pakaian, makanan, akhlak, yang berhubungan dengan sesama, muamalah, rumah tangga, bermasyarakat, dalam pergaulan, dalam ekonomi, dalam berpendidikan, dalam mencari nafkah dan lain-lain, semua harus menggunakan ajaran Islam. Semua harus melaksanakan syariat Islam. Sebagai kesimpulannya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam
secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Artinya apa? Jangan mengikuti langkah-langkah setan, jalan-jalan setan. Artinya selain Islam itu adalah langkah setan. Selain Islam itu adalah sistem setan. Selain Islam itu adalah semua yang setan. Karena dibandingkannya dengan Islam yang disebutkan di awal. Udkhulu fil silmi kafah, masuk kalian ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Maka berarti selain Islam itu adalah jalan setan. Ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena sesungguhnya dia lakum bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Wallahu